ada sungai Siwa di mana sungai itu termasuk sungai yang keramat gitu kan di daerah Persia. Ini sungainya tiba-tiba hilang sesaat gitu ketika Nabi Muhammad lahir gitu guys. Ya. Iya, ntar nggak ada yang nyakitin kamu Iya dong. betul. Jumadal ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab and Sya'ban. Sabda ngobrol santai. Sambil dakwah. Jalan-jalan ke kota baru, perginya bareng si Daru. Nah, sebelum kita berbagi ilmu, izinkan Arum salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pakai pantun ya Rum ya. Pasti dong pakai pantun. Aku juga bisa pantun Rum. Coba. Oke, dengerin ya baik-baik. Jalan-jalan ke Las Vegas. Asik. Jangan lupa beli es kelapa muda. Cakep. Kembali lagi bersama Arum dan Bagas. Oke. Kita di Sabda Ngobrol santai sambil dakwah. Wah. Gimana Rum kabarnya Rum? Alhamdulillah sehat sih. Kamu Jangan sehat sakit ya? Ya aku juga sehat dong. Kamu jangan sakit ya. Iya, ntar nggak ada yang nyakitin kamu Iya dong. betul. Oke balik lagi ya. Nah sekarang ini kita di Sabda episode 2 nih Rum. Kira-kira kita mau bahas apa sih sebenarnya? Bahas apa sih ya kita ya? Tadi ngomong Wah. tim kreatifnya tadi ngomong apa ya guys? Ini nih tim kreatif ya, besok jangan dipakai lagi nih, lupa nih dia nih. Nggak bercanda dong, Iya. pastinya aku tahu kan. Apalagi tim kreatifnya Sabda nih, Mbak Atiko gitu kan keren banget gitu ya guys Oh, ya. Masya Gitu kan. Allah. Nah jadi aku inget banget nih, pokoknya kita itu sekarang bakal bahas sesuatu yang penting gitu guys. Iya, tentang peristiwa apa ini ya Rum? Tentang sebuah peristiwa kelahiran tokoh yang berpengaruh di muka bumi ini gitu guys. Ya apa itu? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, Masya Allah Rum ya. Tapi bener ya, ini tuh sekarang bulan kelahiran beliau. Iya bener banget Bulan guys. hijriahnya, masehinya atau bulan apa? Ya bulan hijriahnya dong. Masa Bagas nggak tahu sih ya? Aku tahu dong, tapi kamu hafal nggak bulan hijriah itu apa? Apa Aku aja? hafal sih. Kamu Oke, hafal nggak? Aku juga hafal dong. Coba pokoknya aku mau denger dari Oke, Bagas. tapi satu. Apa? Sambil pakai lagu. Oke, bisa Biar tuh lebih bisa. asik ini ya. Asik, oke. Bareng-bareng ya? Oke. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab and Sya'ban, Ramadan and Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah. This is Mon Islam. Wow. Kita berdua hafal ternyata Masih hafal ya. Ih, Itu keren lagu banget pokoknya. zaman aku SD kalau nggak Ih, sama banget pokoknya ya. salah. Bener. Oke Rom, lanjut nih Rom. Oke. Tadi kan kelahiran seorang tauladan umat muslim ya. Iya, betul banget. Yang mana Bagas. sudah membawa umat muslim dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Betul. Oh. Terus aku juga pengen ini Rom, apa namanya? Ngasih tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi atau yang biasa disebut dengan tahun gajah. Wah, gitu, Wow. guys. Tapi aku mau nanya, sebenarnya kenapa sih kok bisa nih disebut tahun gajah? Wah, bisa dong, karena kebetulan ketika tahun itu ada pasukan ya yang dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Abraha. Di situ ada pasukan gajah gitu guys. Nah, pasukan gajah ini, beliau ini mau menghancurkan Ka'bah gitu. Nah, tapi ketika beliau dan pasukan gajahnya ini ingin menghancurkan Ka'bah, Allah mendatangkan burung ababil dari neraka itu untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut gitu. Nah, sampai akhirnya semuanya hancur, semuanya mati. Terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim gitu di Makkah, yang akhirnya banjir, dan banjir itu menghanyutkan semua
mayat-mayat dari pasukan gajah maupun orang-orang kafir tersebut gitu, Bagas. Masya Allah, hebat sekali ya. Jadi kelahirannya pun sudah dijamu dengan kebaikan-kebaikan dan keajaiban-keajaiban dunia. Iya, bener banget, Bagas. Nah, Masya aku Allah. juga mau review nih, karena kan teman-teman pasti udah pada tahu nih. Tapi biasanya tuh kadang suka lupa sama apa yang udah dipelajarin. Oh iya, Kadang kan bener. udah kebanyakan statistik sosial Iya, gitu kan. betul Jadi banget, kayak angka Bagas. semua, jadi suka lupa gitu. Iya. Nah, aku mau review nih sedikit. Jadi, Nabi Muhammad itu dulu punya ayah, namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya itu Siti Aminah. Iya. Nah, Nabi Muhammad ini ayahnya dulu adalah seorang anak pemimpin dari kaum Quraisy. Wah, Masya Allah. Masya Allah ya. Dan ibunya ini adalah pemimpin dari kaum Zuhro. Tapi sayangnya Nabi Muhammad dilahirkan tanpa ayah. Jadi ketika dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Jadi posisi Nabi Muhammad lahir itu sudah yatim. Iya, bener banget. Jadi emang ketika beliau lahir ya sudah yatim gitu ya, Bagas ya. Tapi kelahirannya sangat indah Iya, dan bener. memberikan keajaiban. Betul banget Gitu. tuh, Bagas. Nah, di samping itu, Rom, tau gak sih banyak kejadian-kejadian unik di saat kelahiran Nabi. Wah, apa tuh kejadian-kejadian uniknya? Heeh. Ibunya ini lahir tanpa dibantu oleh orang lain. Wah, Masya Allah ya. Nah, sebelum kelahirannya itu Nabi Muhammad, ketika kelahirannya itu ibunya sempat mimpi kalau nggak salah. Oh iya. Mimpi apa? Anak yang dikandungnya nanti bakal memberikan cahaya dan itu merata ke seluruh dunia. Masya Allah. Jadi iya. nggak cuma di sekitar kampung-kampungnya aja, Rum. Jadi seluruh dunia itu merasa ketenangan. Gitu. Lalu Nabi Muhammad juga lahir sudah keadaan dihitan. Lalu juga tali pusarnya sudah terputus, jadi benar-benar bersih. Masya Ya Allah, Masya Allah. Aku mau nambahin juga Oh nih iya. guys ya. Nah juga orang Yahudi Madinah juga mereka itu yakin bahwa ada tanda kebesaran Nabi sebelum si Muhammad atau beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir gitu. Yaitu mereka ini melihat bintang yang bernama Ahmad gitu. Dan juga ada api di Majusi yang udah lama selama 1000 tahun ini nggak pernah padam. Ketika kelahiran Nabi Muhammad api ini padam gitu, Bagas. Wow, Masya Allah. Dan ada lagi nih, ada sungai Siwa di mana sungai itu termasuk sungai yang keramat gitu kan di daerah Persia. Ini sungainya tiba-tiba hilang sesaat gitu ketika Nabi Muhammad lahir gitu guys. Dan juga Halimatus Sa'diyah atau orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang yang miskin gitu ya. Nah ketika beliau memberikan ASI kepada Nabi Muhammad SAW, beliau ini langsung mengalami perubahan ekonomi yang drastis gitu. Wow. Dari yang ternak-ternaknya tadinya kurus jadi gemuk-gemuk gitu ya. Keledainya yang kurus juga jadi gemuk, larinya kenceng juga gitu. Dan intinya kayak rezeki ini berlimpah gitu ke Halimatus Sa'diyah. Masya Allah. Oh ya, jadi kan aku denger ya, ada ibu susunya namanya Halimatus Sa'diyah. Kan kalau orang Indonesia nih, Rum, itu kalau menyusui kan ibu kandungnya sendiri nih. Iya benar. Nah, tapi kenapa zaman dulu ketika zaman Rasul itu orang lain yang menyusui? Kamu tahu nggak? Itu kenapa? Aku tahu guys, aku tahu. Karena pada zaman dahulu masyarakat Arab ini yang hidup di daerah perkotaan mempunyai tradisi, guys. Nah, tradisinya ketika seseorang kota ya, seseorang yang hidup di kota ini melahirkan seorang anak, dia akan menitipkan anaknya itu ke perempuan-perempuan yang berada di desa. Karena mereka meyakini bahwasanya di desa ini udaranya lebih sejuk dan juga tidak seperti perkotaan gitu. Jadi mereka menginginkan bayi mereka diasuh oleh perempuan-perempuan desa dan juga dibesarkan di sana, dirawat di sana supaya tumbuh kembangnya itu baik seperti itu. Masya Allah, keren banget ya. Iya dong, masyarakat Arab tuh ya zaman dahulu kayak gitu. Oke, Rom, aku juga inget nih ya, ada juga kisah di mana Nabi setelah ibunya meninggal, ketika pulang dari pemakaman ayahnya itu kan diasuh sama kakeknya. Oh iya. Tapi gak lama kemudian kakeknya juga meninggal. Itu dia sama pamannya. Nah, ini ada kejadian menarik ketika sama pamannya. Kamu tahu nggak apa? Apa tuh guys, aku kepo nih. Oke, jadi pamannya itu dulu ngajak Nabi untuk berdagang. Nah, di saat perjalanannya itu sempat berhenti di pohon buhairah dekat gereja buat istirahat. Iya. Nah, terus juga ada pendeta. Itu melihat mereka lalu
ngajaknya untuk masuk ke dalam dan dihidangi beberapa makanan. Wah, iya. Nah, tapi di sini pendeta itu kok ada yang beda nih? Ada yang beda. Ada yang nanya sama si paman tadi. Ada nggak sih yang nggak ikut dalam jamuan kita pada siang hari ini gitu? Ternyata ada gitu. Dia ada anak kecil yang menjaga barang-barang kita di luar. Akhirnya kenapa nggak diajak masuk? Karena memang dulu yang namanya anak kecil itu adalah aib. Oh, Aib. jangan-jangan anak kecil itu Nabi Muhammad ya guys ya? Ntar dulu. Kamu udah spill dulu. Oke, maaf kan aku kepo nih ya. Iya, kepo ya, Oke. kepo banget. Nah, Oke, terus sorry. karena itu aib, akhirnya nggak dibawa masuk. Tapi pendeta ini mencarinya keluar. Akhirnya dicarilah si anak kecil itu. Nah, terus dalam kitab Injilnya itu menjelaskan bahwasanya akan lahir anak kecil yang mana dia memiliki gumpalan daging di sebelah punggung kanannya dan dia akan memberikan perubahan zaman seperti itu, Rom. Akhirnya datangilah, diajak ngobrol dan dilihat tanda-tandanya yang ada di punggung sebelah kanan ternyata memang betul. Akhirnya pendeta itu bilang, kamu adalah nabi yang kita cari. Akhirnya pendeta itu memeluknya dan mengajak untuk makan ke dalam bersama paman-paman yang lainnya. Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah. Seorang pendeta Iya ya, sangat masih salut, masih mencarinya. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus lebih menyayangi Rasul, terus juga memiliki keinginan untuk bertemu Rasul dan menjalankan sunah-sunahnya. Iya, bahkan orang yang non muslim saja mereka sangat memuliakan nabi gitu kan ya guys ya. Apalagi kita yang umatnya gitu kan. Harusnya kita lebih bisa memuliakan beliau gitu ya guys ya. Iya, benar. Dan harapannya sih ya semoga kita semua umat muslim ini termasuk umatnya Nabi Muhammad ya guys ya. Benar. Dan juga ya bisa bertemu beliau entar di akhirat nanti mendapat syafaatnya seperti itu ya guys ya. Benar sekali. Karena satu-satunya orang yang akan peduli sama kita ya Nabi Muhammad. Iya, Kan? betul. Ketika Nabi Muhammad sebelum dicabut nyawa pun yang beliau ingat tuh bukan anaknya, bukan hartanya, bukan warisannya, bukan bisnisku nanti gimana ya siapa yang mewariskan, tapi enggak Umatnya, Masya Allah. Jadi kita yang tidak pernah dilihat beliau, yang tidak pernah bertemu dengan beliau, beliau pun care sama kita, gitu ya. Bagaimana kasih cintanya beliau itu sangat besar kepada kita. Jadi sangat disayangkan. Ini tawaran dari Nabi Muhammad untuk kita selamat di hari akhir. Amin, amin. Jadi harapan kalau aku sih ya, harapanku semoga kita teman-teman semuanya selalu mendapatkan syafaat ketika di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Ya berarti supaya kita mendapatkan syafaat itu ya kita berusaha buat melakukan apa yang beliau lakukan gitu ya guys Betul. ya. Dan juga sunah-sunahnya, apa yang beliau anjurkan juga pastinya harus kita tahu nih, harus kita lakuin gitu ya guys. Ya istilahnya gini Rom, kalau kamu suka sama seseorang nih, Oke. kamu pasti akan ikut melakukan apa yang ia suka. Iya betul. Misalkan, Aduh misalkan nih ada misalnya juga ya guys. misalkan dia suka jogging, kamu ikut-ikutan jogging gitu biar kan. ketemu Biar gitu ketemu kan. gitu kan. Yang biasanya rebahan di kamar doang, karena dia suka nonton, ikut suka nonton gitu. Iya. Nah ini jangan kalah gitu ya. Sama orang aja gitu ya guys ya, apalagi nih sama nabi kita Nabi gitu kita, kan. Rasul kita. Kalau beliau suka sholat sunnah, Masya Allah. ya itu karena cinta kita, cinta kita terhadap Rasul kita. Makanan beliau itu apa sih kesukaannya, kamu tau nggak? Apa Nggak nih tahu. Bagas nih, Bagas tahu nggak? Jadi Nabi Muhammad itu makanan kesukaannya adalah kambing. Jadi aku pernah ikut kajian. Iya. Nah, kalau kita sayang bener, sampai kita akan mengikutinya. Oh iya, makan kambing gitu. Makan kambing. Abis ini Makan kita daging makan kambing ya iya. guys ya. Iya, bukan makan kambingnya ya. Nggak makan bisa daging dong. kambingnya. Kegedean Iya, gitu abis kan. ini kita makan rum ya. Nah, aku nggak suka kambing Oh, Bagas. kamu nggak suka kambing? Aduh, aku Oh, ini suka. tidak. Enggak. Ya udah coba ntar aku berusaha ya, menyukai berusaha ya gitu. Bagas ya. Tapi kan ada hal-hal lain yang bisa kita ikuti. Sunah-sunahnya dan lain sebagainya. Iya betul banget gitu teman-teman semuanya. Dan udah ngerasa Rum ya, udah lumayan panjang kali lebar sama dengan luas Iya. kita ngobrol. Iya benar banget. Kita tutup aja kali Rum ya. Iya boleh. Semoga apa yang tadi kita sampaikan menambah insight juga buat teman-teman semuanya terkait teman-teman yang mungkin belum tahu dan juga mereview ulang
buat teman-teman yang udah tahu tapi lupa-lupa dikit gitu kan. Betul loh. Gitu, semoga Oke. bisa bermanfaat. Oke, semoga itu bisa bermanfaat dan kita tutup. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sabda ngobrol santai Sambil dakwah.